Saya belum paham terhadap hal itu. Saya sedang meneliti kenapa Allah mengatakan Nabi Nuh usianya 1000 kurang 50. Kenapa tidak dikatakan 950 saja? Allahu a'lam bishawab. Yud'anuhum yaumil qiyamah. Nabi Nuh dipanggil pada hari kiamat. Kemudian Allah bertanya pada Nabi Nuh, "Ya Nuh, hal balag? Apakah kau telah menyampaikan perintahku kepada umatmu agar mereka menyembahku dan tidak mempersekutukan aku?" Nabi Nuh menjawab, "Bala ya Rabb, ajal ya Rabb, balik labbaik wa sa'daika ya Rabb, kullu khairin biyadik, qad balagtu risalatak." Aku sudah menyeru umatku agar mereka beriman kepadamu dan tidak mempersekutukan engkau. Bapak Ibu, Nabi Nuh diutus pada usia 180 tahun. Usia Nabi Nuh diutus. Beliau dakwah selama usia beliau 480 tahun ketika diangkat menjadi Nabi dan Rasul. Dakwah 120 tahun, hanya sedikit yang beriman. Padahal siang malam beliau berdakwah, sembunyi-sembunyi terang-terangan berdakwah, hanya sedikit yang beriman. Kebanyakan mereka mendustakan Nabi Nuh. Maka di padang mahsyar di yaumul hisab mereka pun mendustakan Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh terbelalak ketika berada di padang mahsyar ini. Ketika Allah bertanya kepada umatnya, "Hal balaghahum? Hal balaghahum? Apakah Nuh telah menyampaikan, menyeru kalian agar kalian menyembahku dan memperingatkan aku akan menyiksa kalian jika kalian mempersekutukan aku dan tidak menyembahku?" Karena di dunianya berdusta, maka di akhirat pun mereka mendustakan Nabi Nuh. Di hadapan Allah mereka berkata, "Ya Allah, ya Rabbana, ma'atana min ahadin wa ma'atana min nadirin." Ya Allah, tidak pernah datang Nuh kepada saya, kepada kami menyerukan agar kami menyembah Engkau dan tidak mempersekutukan Engkau. Nuh enggak pernah datang memberikan peringatan kepada kami. Kalau kami tidak beriman, kami akan disiksa di neraka. Terbelalak Nabi Nuh. 120 tahun berdakwah didustakan oleh mereka. Allah sebetulnya Maha tahu, tidak perlu bertanya, tapi inilah sidang di persidangan yaumul hisab nanti, termasuk kita nanti akan di sini. Lalu Allah bertanya kembali pada Nabi Nuh, "Wa ma yashhadaka ya Nuh?" Lalu siapa yang menjadi saksi bagimu Nuh? Ternyata umatmu mendustakan engkau. Maka dengan mantap Nabi Nuh menjawab, "Alladzina yashhaduna li annani qad balagtu risalatak Muhammad wa ummatuh." Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ummatuh. Mereka yang akan menjadi saksi bagiku ya Allah, kalau aku sudah menyampaikan tugas dakwah risalah yang kau bebankan padaku, yang kau perintahkan padaku di dunia, adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan umatnya. Allahu Akbar. Maka dipanggillah Rasulullah dan umatnya termasuk kita. Lalu Allah bertanya pada Rasulullah SAW, "Ya Muhammad, hal balag?" Wahai Muhammad, wahai kekasihku, betulkah Nuh telah menyampaikan perintahku kepadanya? Apa jawaban Rasulullah? "Bala ya Rabbana, labbaik wa sa'daika ya Rabb, kullu khairin biyadik, innahu Nuh qad ballagha risalatak ilaihim wa anna ummati yukadzibuna kidzaban." Betul wahai Allah, Tuhan kami, Nuh telah berdakwah pada mereka 120 tahun dan umatnya mendustakannya. Maka Rasulullah membuktikannya dengan memanggil para penghafal Quran. "Ya ahlal Qur'ani, wahai para penghafal Quran, taqaddamu antum, majulah kalian." Maka para penghafal Quran ini pun maju. Satu persatu Rasulullah memerintahkan mereka, "Kamu baca surat Al-Baqarah, kamu baca surat ini." Semua surat yang dibaca adalah tentang kisah Nabi Nuh dakwah di dunia. Maka terbelalak mata umat Nabi Nuh. Umat yang hidup di akhir zaman tidak pernah bertemu dengan mereka, tapi mereka tahu kedustaan dan kebohongan dan kekufuran mereka. Pertanyaannya, dari mana tahu kalau bukan dari Quran ini? Allahu Akbar. Bapak Ibu, maka satu persatu mereka membacakan Quran, terutama surat Nuh.
terbelalak umat Nabi Nuh. Sadarlah kalau mereka telah berdusta kepada Allah dan ingkar kepada Allah dan mendustakan Nabi Nuh. Allahu Akbar. Ini kehormatan umat akhir zaman, ummatan wasatan. Terakhir Bapak Ibu, ini benar-benar terakhir, boleh? Benar-benar terakhir dan saya berdiri. Bapak Ibu rahmati Allah. Di dalam Quran surat Al-Hadid Allah berfirman, "Innamal a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innamal hayatud dunya la'ibu wa lahu wa zinah wa tafakhurun bil amwali wal aulad." Allah Azza wa Jalla menyebutkan hidup kita ini ibarat perlombaan, pertandingan, dan orang berbangga-bangga dengan harta dan keturunan. Betul? Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Jika hidup ini digambarkan sebagai pertandingan, berbicara pertandingan, babak mana yang kita tunggu-tunggu? Babak penyisihan, semifinal apa babak final? Kenapa babak final? Karena babak final, babak yang menentukan siapa yang terbaik, betul? Siapa yang menang dan siapa yang kalah, betul? Lupakah kita? Annal 'asiratu bainal haqqi wal batil allati tubda min nabiyina Adam alaihissalam yuhassamu iblis ajazil la'natullah alaih la tantahi atau tantahi fi ayyamin hadha. Lupakah kita kalau pertarungan antara hak dan batil yang dimulai oleh Nabi Adam melawan iblis laknatullah hari ini telah sampai ke babak final. Betul? Babak final berarti yang mempertaruhkan pertarungan ini adalah yang terbaik. Betul? Bukan pemain cadangan. Betul? Karena babak penentuan yang menang dan yang kalah, maka yang pemain adalah pemain yang terbaik, bukan yang ecek-ecek. Betul? Lalu pertanyaannya, siapakah yang terbaik itu? Adalah mereka yang terbaik imannya. Siapakah yang terbaik imannya? Rasulullah bertanya kepada para sahabat, Ayyul mu'minina a'jaba ilaikum imanuhum. Wahai umatku, siapakah mukmin yang paling menakjubkan imannya bagi kalian? Sahabat ada yang Al-malaikatu ya Rasulullah. Para malaikat ya Rasulullah. Humul ladzina a'jaba ilaina imanuhum. Mereka yang menakjubkan imannya bagi kami. Lah, bukan mereka. Bukan ya Rasulullah, bukan malaikat. Kaifa la yu'minuna wa hum 'inda rabbihim? Bagaimana malaikat tidak beriman? Mereka ada di sisi Allah. Mereka ada di sisi Allah. Allah setiap saat dekat dengan mereka. Wajar mereka beriman. Begitu. Bukan malaikat, bukan. Idza antum ya Rasulullah anbiya wa rasul? Kalau begitu Anda ya Rasulullah para nabi dan rasul. La, bukan kami. Allahu Akbar. Para nabi dan rasul pun bukan. Kaifa la nu'minu wallahu yunazzilu ilaina? Bagaimana kami tidak beriman? Wahyu turun kepada kami setiap saat. Wajar kami beriman. Bingung sahabat, malaikat bukan, nabi dan rasul bukan. Lalu ada sahabat yang berkata, "Idzan nahnu ya Rasulullah ashabuk." Kalau begitu kami ya Rasulullah sahabat-sahabat Anda. Lah, bukan kalian. Kaifa la tu'minuna wa ana baina azharikum? Bagaimana kalian tidak beriman? Aku ada di tengah-tengah kalian. Kalian bisa melihat aku bagaimana aku beramal, mensiasati hari-hariku hingga aku meraih ridho Allah. Di antara kalian ada yang berbuat dosa, aku peringatkan dia, selamat dia dari neraka. Wajar kalian beriman, aku di tengah-tengah kalian. Akhirnya bingung para sahabat. Lalu siapa ya Rasulullah mukmin yang menakjubkan imannya bagi kami? Famanil ladzina ajaba ilaina imanuhum ya Rasulullah. Siapa Bapak Ibu mukmin yang paling menakjubkan imannya bagi Rasulullah? Ketika malaikat bukan, nabi dan rasul bukan, para sahabat pun bukan. Siapa? Alladzina ajaba ilaina imanuhum. Orang-orang yang menakjubkan imannya bagi kita. Mereka yang paling hebat imannya. Alladzina yuhayyuna min ba'dikum. Mereka yang hidup jauh sesudah kalian. Mereka hidup di akhir zaman. La yartahiquna bi wala bikum. Mereka tidak bertemu dengan aku dan tidak sejaman dengan kalian. Wa yajiduna suhufan
Mereka hanya bertemu dengan lembaran-lembaran mushaf Al-Quran. Wa yu'minuna bima fiha, dan mereka beriman kepada apa yang ada di dalamnya. Allahu Akbar. Ternyata orang yang menakjubkan imannya ketika bukan malaikat, ketika bukan para nabi dan rasul, ketika bukan para sahabat, adalah mereka yang hidup di akhir zaman. Tapi mereka beriman pada Allah, mereka beriman pada hari akhir, mereka beriman kepada apa yang Allah perintahkan. Mereka hanya bertemu dengan lembaran-lembaran mushaf Al-Quran. Mereka tidak bertemu dengan Rasulullah, bahkan mereka tidak sejaman dengan para sahabat. Ikhwah fillah, tolong angkat tangan di antara kita sekalian.